Halo guys, kembali sama Mimin. Seperti biasa, kali ini kita akan bahas film yang unik-unik. Kali ini kita akan bahas film komedi aksi petualangan yang berjudul Grimsby tahun 2016. Film ini menceritakan sosok agen rahasia yang diburu oleh intelijen dunia karena telah sengaja membunuh pemimpin organisasi kesehatan dunia. Namun di tengah itu mereka malah mengungkap konspirasi yang lebih besar yang berupa agenda pemusnahan 7 miliar manusia melalui virus yang melibatkan Badan Kesehatan Dunia. Bahkan aksi mereka sampai membuat Presiden Amerika menjadi korban. Oke guys, gak usah lama-lama, langsung saja genjot ke plotnya. Adegan awal langsung dibuka dengan perkejutan sepasang kekasih bernama Nobby dengan pacarnya yang bernama Dawn. Didengar bersemangat melakukan rondenya, seorang pria mendadak menagih yang ternyata mereka berdua sedang berhubungan di toko perlengkapan tidur. We'll take it. Nobby hanya mencoba kasur itu, sampai membuat pelayan toko itu mual melihatnya. Setelah itu Nobby membeli kasur itu dan membawa pulang ke kampungnya yang kumuh. Setelah sampai di rumah, ke-11 anak nakal Nobby membantunya ke loteng atas, walaupun di antara mereka selalu berdebat karena salah satu putranya ingin mengkonsumsi kokain. Nobby dan pacarnya memiliki sekitar 11 anak dan 1 cucu yang tinggal di kota Grimsby di Inggris. Yang dilihat dari sisi ekonomi, dia kurang beruntung. Kota ini juga penuh dengan bajingan pemabuk dan orang-orang yang dianggap rendahan. Walaupun begitu, Nobby sedikit mendapatkan uang karena profesinya sebagai supporter lusuh sepak bola. Di dalam rumah, Nobby juga memiliki ruangan rahasia milik saudara kandungnya yang selama 28 tahun hilang entah kemana. Sekarang dia membukanya, lalu dia memperlihatkannya kepada anak-anaknya bahwa saudaranya itu memiliki hobi aneh dan preferensi seks yang menyimpang. Scene kemudian beralih menunjukkan pria botak bernama Komandan Sebastian Graves yang merupakan spesialis sergap terbaik dari organisasi rahasia anti kejahatan bernama ML6. Dia sekarang ditugaskan untuk menyergap salah satu target organisasi kejahatan bernama Maelstrom dengan peralatan canggihnya. Mata Sebastian terhubung ke satelit, di mana di markas besar ML6, Jodie, yakni wanita yang membantu memandunya, mengarahkan lokasi target. Sebastian mengejar para penjahat, lalu dia menyikat mereka semua dengan epik. Goodbye. Setelah melewati banyak rintangan, akhirnya Sebastian mendapatkan target terakhirnya, di mana dia langsung menembaknya dengan racun ular. Racun itu akan menghentikan jantung target dalam waktu 90 detik. Namun jika dia mengaku Sebastian memiliki vaksinnya, akhirnya pria itu mengaku bahwa rencana berikutnya adalah aksi pembunuhan. Lalu pria ini menyebut nama Rhonda George, yang menurut para tim, dia adalah seorang artis dermawan kaya raya. Diketahui bahwa Rhonda George akan menggelar acara di Gedung Kesehatan Dunia yang dihadiri oleh orang-orang berpengaruh di dunia. Setelah mendapatkan info itu, pria itu keburu mati sebelum menjelaskan semua yang akan direncanakan. Walaupun belum jelas apa hubungan Rhonda George dengan pembunuhan, namun Sebastian segera dijemput oleh helikopter untuk ditarik kembali ke markas. I want you at this event, Sebastian. Sementara itu, Nobby berada di bar dan sedang asik menonton pertandingan sepak bola bersama supporter lainnya. Mereka mabuk-mabukan memenuhi seluruh area itu dan berbuat rusuh. Nobby menaruh petasan di pantatnya, tapi apesnya dia malah jatuh dan petasan itu masuk ke lubangnya. Petasan itu akan meledak sampai membuat Nobby bingung. Untungnya seorang wanita memukulnya dengan pemadam api hingga membuat petasan itu keluar dari pantatnya sebelum meledak. Ledakan besar pun terjadi di luar gedung. Salah satu teman Nobby mendadak datang dan dengan penuh semangat memberitahu dia bahwa mereka akhirnya menemukan saudara Nobby yang 28 tahun menghilang itu, yakni Sebastian. Dia diketahui akan menghadiri acara mewah internasional. Nobby tentu sangat bahagia mendengarnya, sampai dia mengingat kenangan masa kecil mereka. Namun Nobby bingung untuk bisa mencapai acara itu. Tapi untungnya temannya ini telah mencurikan tiket agar bisa masuk ke acara itu. Sampai esoknya Nobby akhirnya bisa menghadiri acara itu di London, dan dia juga tak sabar untuk bertemu Sebastian.
Sementara Sebastian sendiri sedang mempersiapkan peralatan untuk memantau ronda George. Tim ML6 memperingatkan Sebastian bahwa acara ini ditampilkan live di TV, sehingga dia harus berhati-hati. Tak lama berita pun menampilkan acara ini, di mana Kepala Organisasi Kesehatan Dunia akan hadir juga. Beberapa aktor dan aktris juga hadir di sana. Kemudian di pintu masuk gedung memperlihatkan kameramen yang membawa barang aneh. Barang yang dia bawa lolos dari mesin scan dan dia berhasil masuk. Sementara Nobby sudah masuk gedung, lalu dia mengambil apapun makanan di sana. Dia juga bertanya kepada salah satu petinggi tentang keberadaan Sebastian dengan menunjukkan tato adiknya itu di perutnya. Have you seen my brother? He's called Sebastian. Here's a photo of him. It's taken a few years ago. Nobby semakin bertingkah konyol di sini karena baru pertama kali ini dia menghadiri acara mewah. Nobby bermain-main dengan baliho di sana sampai membuat jarinya tersangkut. Tentu orang-orang sekitarnya pun heran melihatnya. Ronda George. Di saat bersamaan, kameramen misterius itu mempersiapkan kameranya tepat di depan panggung. Begitupun Sebastian, dia naik ke atas untuk memantau semuanya. Sesaat kemudian, acara kesehatan dunia pun dimulai. Ronda nampak naik untuk berpidato, di mana misinya adalah untuk menyembuhkan dunia dari penyakit HIV/AIDS. Ronda kemudian memberikan testimoni atas obatnya dengan memanggil seorang anak keturunan Yahudi Palestina yang bernama Khalid, di mana dia juga dijadikan simbol perdamaian perang di Timur Tengah. Semuanya pun bertepuk tangan melihat Khalid yang bercerita bagaimana dia menderita AIDS sejak lahir. Namun pidatonya malah terpotong karena ulah Nobby yang teriak-teriak ketika tim sepak bolanya mencetak gol. You are not coming back. Di saat bersamaan, kameramen itu mengeluarkan monitor, yang ternyata kamera itu berisi senjata. Sebastian dengan cepat menyadarinya bahwa pria itu sedang membidik Ronda George. Pembunuh bayaran misterius itu pergi meninggalkan kameranya dan siap membidik dari jarak jauh. Sebastian sedikit terlambat untuk membidik pria itu, sehingga dia memilih untuk membidik kamera tersebut. Namun apesnya, Nobby datang memeluknya hingga membuat bidikannya meleset. Alhasil peluru malah mengenai Khalid, lalu darahnya tercecer mengenai beberapa aktor di sana. Sedangkan bidikan peluru dari kamera mengenai Dr. Jevil, yakni Ketua Organisasi Kesehatan Dunia. Nobby dengan gembira menyambut Sebastian, namun sebaliknya Sebastian kesal atas ulah adiknya itu. Akibatnya, semua otoritas keamanan mulai menembaki Sebastian, walaupun Sebastian sudah berkata bahwa dia adalah bagian dari pengamanan rahasia. Markas ML6 pun juga terkejut dengan aksi tak terduga yang dilakukan oleh Sebastian itu, sehingga mereka terpaksa memutus semua koneksinya terhadap Sebastian. Keduanya pun terpaksa kabur dari intel lain, sampai akhirnya Sebastian terpaksa menyikat agen-agen keamanan yang lain. Sebastian terpaksa melompat dari gedung 3 lantai dan menyuruh Nobby untuk menjauh, tapi Nobby menolak, lalu dia malah ikut terjun setelah Sebastian jatuh duluan. Tentunya membuat tubuh Sebastian patah semua karena ulah Nobby itu. Goodbye, Nobby. Mereka berdua pun bergegas menuju kendaraan rahasia, di mana tukang parkir komplain karena mobil diletakkan sembarangan. Namun setelah masuk, Nobby tak sengaja menekan tombol roket sampai meledakkan tubuh tukang parkir itu. Move! That one! What happened? Never mind, just get going. Sesaat, ledakan itu mengundang intel, polisi, dan militer untuk mengepung mobil mereka dan menembaki mereka berdua. Tapi untungnya mobil ini anti peluru. Lagi-lagi Nobby bikin ulah, di mana dia malah membuka jendela untuk mengejek mereka. Hampir saja mereka mati tertembak, tapi pada akhirnya mereka pun lolos. You can't. We've got bulletproof glass. Saat di jalan, Nobby yang menyetir mobil panik karena dikepung oleh mobil polisi.
tapi Nobby tak sengaja membuka live sepak bola yang membuatnya tak fokus menyetir dan mobilnya berakhir masuk ke dalam sungai. Bahkan ketika hampir tenggelam, Nobby masih saja sibuk menonton live sepak bola itu. Ketika hampir mati tenggelam, Sebastian dengan cepat menariknya keluar dan pergi dari dalam sungai itu. Di saat bersamaan, berita di TV menyiarkan peristiwa itu, di mana Ketua Organisasi Kesehatan Dunia, yakni Dr. Yevil, tewas akibat serangan jahat. Begitupun Khalid, yakni bocah pengidap AIDS yang merupakan simbol perdamaian, juga tertembak, sehingga membuat banyak masyarakat menjadi emosi. Aktor pemain Harry Potter juga menjadi korban. Dia ikut terjangkit AIDS setelah terkena darah dari Khalid. Kini sedang dilakukan perburuan besar-besaran kepada pelaku penyerangan itu. Berita ini membuat kepala organisasi ML6 khawatir. Lalu dia memerintahkan seorang pembunuh bernama Cilok untuk segera mencari Sebastian secepat mungkin sebelum dia ditangkap oleh orang lain. Sementara Nobby dan Sebastian bersembunyi di sebuah gedung untuk menyembunyikan diri. Nobby mendesak adiknya itu untuk bercerita tentang pekerjaannya, tapi Sebastian menjawab bahwa itu sangatlah rahasia. Sebastian juga marah karena ulah Nobby. Ketua Kesehatan Dunia tewas dan Harry Potter terjangkit AIDS. Itu membuatnya diburu oleh banyak orang. Sebastian berlanjut menyuntikkan kalsium tulang di kakinya yang patah. Dia menjelaskan bahwa cairan itu berguna untuk merekatkan kembali tulangnya. Tapi Nobby malah beranggapan bahwa dia sedang menggunakan heroin. Sebastian berlanjut menelpon Jody dan mengatakan bahwa dia tak bersalah. Tapi Jody memberitahunya bahwa sekarang Ketua ML6 sedang menyuruh Cilok untuk segera membunuhnya. Jadi Jody tak bisa membantu banyak. Di sini Sebastian hanya menyuruh Jody untuk mengungkap identitas kameramen, yakni si pembunuh yang sebenarnya. Hal itu akan membantunya untuk mengembalikan reputasinya. Sesaat, Nobby tak sengaja menembakkan alat GPS ke leher Sebastian hingga membuat Sebastian semakin marah. Namun Nobby malah senang karena dengan ini dia bisa melacak adiknya kapanpun. Sebastian yang sudah muak itu izin untuk meninggalkannya, tapi Nobby sedih. Lalu dia menawarkan tempat persembunyian yang sempurna untuknya, yakni kampung halaman mereka berdua. Good luck, Nobby. Well then, I've got the perfect place for you to hide. Nobby membawa Sebastian pulang untuk bertemu keluarganya, yang akhirnya semuanya senang bisa bertemu dengannya. Sebastian terkejut setelah melihat puluhan anak-anak yang ternyata mereka semua adalah anak dan cucu Nobby. Nobby juga mengenalkan Luke, yakni satu-satunya anaknya yang cacat, yang dia jadikan sebagai bahan eksploitasi untuk mencari keuntungan. Walaupun sangat aneh bagi Sebastian, tapi kehidupan mereka nampak harmonis dan mereka memeluk Sebastian sebagai paman. Kemudian mereka juga menunjukkan foto masa kecil Nobby dan Sebastian. Hal ini memicu flashback ke kenangan hidup Sebastian ketika keduanya masih muda dan menghabiskan masa kecilnya di Grimsby. Keduanya hobi sepak bola, sampai suatu ketika mereka kehilangan orang tuanya. Semenjak itu mereka berdua ditempatkan di panti asuhan. Namun pada akhirnya ada pihak yang ingin mengadopsi mereka berdua. That's the couple that's adopting us. You're coming with me. And wings like a little local bastard. Who are we? Come on, see it. The fucking Butcher Boys of Grimsby. They'll never split us up. Forever! Kembali ke sekarang, Nobby menunjukkan foto-fotonya saat mengunjungi acara tadi. Namun secara kebetulan, Nobby memfoto pria misterius yang menjadi pelaku penembakan itu. Sebastian langsung melihat foto itu, lalu mengirimnya ke Jody untuk memintanya melakukan pencocokan wajah di seluruh dunia. Di sini Jody pun setuju untuk melakukannya secara rahasia. Selanjutnya, ketika Nobby akan genjot dengan pacarnya, Sebastian memotong mereka dan menyuruh Nobby untuk membawanya ke tempat lain. Mereka berdua pun melewati stasiun yang membuat Sebastian flashback lagi ke masa kecilnya. Ketika itu Nobby dan Sebastian kecil akan berangkat menuju London untuk menemui orang tua baru mereka. Tapi di sini Nobby menyuruh Sebastian untuk pergi ke toilet sebelum kereta berangkat. Tak disangka setelah Sebastian kembali, Nobby malah menghilang entah kemana. Sebastian akhirnya ke bawah kereta dan disinilah awal mula perpisahan mereka. Kembali ke sekarang, Nobby membawa Sebastian ke bar tempat kelompoknya berkumpul. Tak disangka, teman-teman telah menyambut keduanya hingga membuat Sebastian hampir menembaki mereka. Setelah suasana tenang, kelompok intel suruhan ML6 datang ke lokasi.
yakni Chilot dan anak buahnya. Mereka telah mengetahui posisi Sebastian dan siap untuk menyergap. Sebastian menyadari hal itu, lalu Nobby mencoba membantunya dengan cara memprovokasi anak-anak agar mau menyerang mereka. Akhirnya, anak-anak pun bersekongkol untuk mengalihkan musuh dan menyerang beberapa di antaranya. Out there. Those are Manchester United supporters. Dare those twats show me. Di sela itu, kedua bersaudara itu kabur menuju gedung yang sulit dijangkau. Namun musuh tetap saja mengikuti mereka, hingga akhirnya Sebastian terkena dua anak panah beracun. Sebastian menyuruh Nobby untuk segera menghisap racun di baunya. Awalnya Nobby menolak, karena dia tidak ingin terlihat seperti gay, dan dia adalah anti-gay. Tapi demi adiknya, dia pun melakukannya. Okay. Don't swallow the poison and I'll spit it out. Sementara itu, teman-teman Nobby hanya bisa melongo dan merekam aksi menyimpang mereka berdua. Sementara di markas ML6, Jody diam-diam menggunakan komputer untuk melakukan pencocokan wajah pria misterius itu. Setelah beberapa menit, wajah itu diidentifikasi sebagai mata-mata kelompok penjahat Maelstrom yang bernama Pavel. Sementara tim yang lain dikejutkan dengan video live di medsos yang memperlihatkan Sebastian yang sedang dihisap oleh Nobby. Tentu mereka langsung membidik lokasinya dan segera berangkat untuk membunuhnya. Mendengar itu, Jody langsung menghubungi Sebastian, memberitahunya bahwa pembunuh sebenarnya yakni bernama Pavel, di mana sekarang dia sedang melakukan perjanjian dengan seorang pria bernama Jared Smith yang sekarang berada di Afrika Selatan. Jody juga memperingatkan bahwa agen ML6 akan menyerang mereka, termasuk membunuh Nobby juga. Mendengar ini, Sebastian yang awalnya ingin berangkat sendiri terpaksa membawa Nobby demi keselamatannya. Mereka pun berangkat melalui kotak barang dan dengan selamat sampai ke Afrika. Di sana Nobby bersenang-senang sambil menikmati live sepak bola. Sementara Sebastian flashback ke masa kecilnya lagi, di mana mereka berdua sangat nakal saat berada di tribun sepak bola. Kembali ke sekarang, Jody kembali menelpon, mengatakan bahwa koordinat Pavel telah diketahui. Dia sekarang berada di Taman Kruger, Afrika Selatan. Pavel sedang bertemu dengan ahli biokimia, yakni Jared Smith, untuk membeli cairan berbahaya darinya. Koordinat tepatnya berada di hotel, di mana di sana juga ada Lina Smith yang merupakan istri dari Jared Smith yang dikenal sebagai wanita hiperseks. Di sini Sebastian pun meminta Jody untuk memesan kamar di hotel itu, lalu Jody pun memesannya. Di sini Jody juga membuatkannya nama samaran, yakni diganti sebagai Tuan Shelton. Di lain sisi, Nobby mempunyai teman Afrika baru yang merupakan penjual heroin. Walaupun begitu, Nobby dengan tegas menolak menggunakannya. Sebastian memanggil Nobby untuk melakukan misi lebih lanjut. Sebelum itu, Sebastian menyuntikkan cairan kalsium untuk tulangnya. Namun dia mendadak ngefly. Ternyata suntik di kopernya telah tertukar oleh pedagang heroin Afrika tadi. Jadi tanpa sadar, Sebastian telah menyuntikkan heroin ke tubuhnya. Sebastian pun loyo dan misi ini terpaksa dilakukan oleh Nobby sendirian. Nobby bergegas menggunakan semua atribut adiknya, lalu dia segera menelpon Jody. Jody menyadari bahwa ini adalah Nobby, lalu dia menyuruhnya menyamar sebagai Tuan Shelton untuk menemui sopir bus di stasiun Madland. Nobby pun juga memasang lensa chipnya agar Jody bisa melihat apa yang dilihatnya dan mengarahkannya. Nobby berangkat dan berhasil diantar ke lokasi hotel, tempat Pavel dan Jared Smith tinggal. Setelah sampai, Jody menyuruh Nobby untuk mencari Lina Smith dan merayunya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut darinya. Setelah masuk hotel, Jody memberitahu Nobby bahwa wanita itu memakai gaun hijau. Tapi ada dua wanita gaun hijau di sini, dan Nobby malah mengikuti pelayan gemuk itu. Nobby mendekatinya dan mengaku sebagai Shelton. Tak hanya itu, Nobby juga langsung merayunya sesuai arahan dari Jody dan mengajaknya bermain di kamar. Pelayan itu pun memberinya kunci kamar yang sebelumnya telah dipesan oleh Jody. Ketika di kamar, Nobby mengalami masalah pada WC-nya, lalu dia meminta bantuan kepada pelayan. Karena percakapan itu, Lina Smith menyadari bahwa Shelton alias Sebastian telah berada di hotel. Entah dari mana dia tahu, namun Lina juga diperintahkan untuk mendekati Sebastian untuk merayunya.
Sesaat, Lina yang masih mengira bahwa itu Sebastian datang untuk merayunya. Nobby terkejut setelah melihat wanita tak dikenal itu. Lina merayunya dengan berbagai cara, namun Nobby malah cuek dan malah menyuruhnya untuk membersihkan sampah. Sesaat pelayan gemuk datang, dan di sini Nobby langsung merayunya karena menganggap bahwa dia adalah Lina. Lalu di saat bersamaan, lensa chip yang dipakai Nobby terdeteksi oleh satelit. Lalu semua agen MI6 pun mengetahui lokasinya. Semua mengira bahwa Sebastian ada di sana dan mulai menyadap penglihatannya. Tapi yang mereka dapatkan hanyalah penglihatan pemandangan Mr. V pelayat. Lalu dia memerintahkan untuk melihat petunjuk yang lain. Akhirnya dia mengetahui bahwa posisi Sebastian sekarang berada di Hotel Afrika. Lalu MI6 pun mengirimkan lokasi Sebastian itu ke Chilot untuk segera membunuhnya. Sedangkan Nobby dan pelayan dipergoki oleh Lina, di mana Lina mengatakan bahwa wanita gemuk itu adalah pelayannya. Nobby pun baru sadar bahwa dia ternyata salah orang. Namun Lina pun langsung merayunya di tempat tidurnya. Sesaat kemudian, Jared Smith dan pasukannya datang untuk mengepung Nobby yang mereka kira adalah Sebastian. Ternyata mereka mengetahui bahwa Sebastian akan datang ke hotel ini. Ketika Nobby terdesak, Sebastian mendadak datang dari belakang dan menyikat semuanya. You okay? Yeah. Di sini Sebastian menginterogasi Lina, menanyakan alasan mengapa Jared menemui Pavel. Setelah banyak perdebatan, akhirnya Lina mengaku bahwa Pavel telah membeli virus yang siap disebarkan besok. Ketika Lina akan memberitahu lokasi penyebarannya, perondongan tembakan mendadak menyerbu mereka dari belakang, yang ternyata adalah pasukan Chilot suruhan MI6. Baku tembak pun terjadi, sampai akhirnya Chilot melepaskan rudal yang membuat keduanya terpental keluar. Mereka berdua segera kabur ke tengah savana, sementara pasukan Chilot terus mengejar. Keduanya kemudian bersembunyi ke dalam vagina gajah, membuat pasukan kehilangan jejak mereka berdua. Pasukan pun akhirnya pergi. Setelah peristiwa mengerikan itu, keduanya pun membersihkan badannya bersama. Sebastian kemudian bertanya pada Nobby mengapa dia meninggalkannya saat masih kecil. Nobby menceritakan bahwa saat itu dia mendengar percakapan si pengadopsi dengan kepala panti asuhan, bahwa mereka hanya ingin mengadopsi salah satu anak laki-laki. Nobby kemudian meninggalkan Sebastian agar dia bisa melanjutkan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Sementara Nobby sendiri hidup tanpa arah di halaman kampungnya. Di sini mereka berdua pun saling memaafkan. Sebastian baru menyadari bahwa akan ada Piala Dunia di Chili esok harinya. Kemungkinan besar virus itu akan disebarkan di sana. Nobby setuju dengan itu. Lalu mereka berdua meminta bantuan teman Afrika Nobby untuk menyelundupkan mereka berdua ke Chili. Setelah sampai, semua pendukung tim Inggris tampak ramai. Acara ini juga dihadiri oleh Presiden Amerika Donald Trump, lalu artis dermawan yakni Rhonda Jones, aktor pemeran Harry Potter, serta Khalid yang ternyata dia masih sehat. Polisi di sana juga nampak membawa foto Sebastian yang statusnya sekarang adalah buronan. Nobby tak sengaja bertemu keluarganya, di mana mereka malah meneriaki Sebastian sebagai agen rahasia, membuat para intel curiga. Sebastian yang mulai panik lari ke belakang, di mana dia telah disambut oleh pembunuh bayaran Pavel. Pavel pun dengan cepat menyikatnya dengan tendangan mautnya, lalu Sebastian yang lumpuh diculik oleh mereka. Nobby yang melihatnya langsung mengejar, namun dia kelelahan. Nobby pun mencarinya lebih lanjut, di mana dia memasuki tempat pencabutan bulu, lalu dia menakuti para wanita di dalamnya. Nobby melihat salah satu pasien yang mirip dengan Sebastian, lalu dengan cepat dia menyerang perawat itu. Duel pun terjadi di antara mereka berdua, di mana wajah Nobby tercelup perekat dan tak sengaja mencabut bulu kemaluan pria itu. Ternyata dia bukanlah Sebastian. Sementara Sebastian telah dibawa ke markas Maelstrom untuk diinterogasi. Di sana ada Rhonda Jones juga yang ternyata dalang dibalik semua ini. Dia juga yang telah merencanakan pembunuhan terhadap Ketua Organisasi Kesehatan Dunia. Agenda Maelstrom adalah menyelamatkan dunia dengan cara mengurangi populasi 7 miliar manusia di bumi. Dengan virus yang telah dia ciptakan ini, maka sekitar 5 miliar manusia akan musnah. Virus ini hanya bisa dirasakan setelah 3 minggu, setelah semua orang pulang dari acara Piala Dunia ini.
Setelah dipukuli oleh komplotan Maelstrom, Sebastian menggoyangkan lehernya untuk mengaktifkan GPS-nya. Di saat bersamaan, alat yang dibawa Nobby memberikan koordinat keberadaan Sebastian dan dia pun tak sedih lagi. Nobby pun berangkat sendirian menuju lokasi Sebastian. Namun di tengah jalan, dia dihadang oleh Pavel yang siap menghajarnya. Di sini duel maut pun terjadi di antara mereka. Are you gonna shoot me? Akhirnya Nobby pun kalah, namun teleponnya mendadak berdering untuk mengalihkan pandangan Pavel. Nobby dengan cepat mengambil pistol lalu menembak kepala Pavel sampai bolong. Di sini Nobby baru sadar betapa mudahnya menggunakan pistol. Nobby pun dengan cepat menyikat para penjaga dengan pistol itu sampai akhirnya bertemu dengan Sebastian. Mereka berdua pun bergegas ke stadion di mana pertandingan itu telah dimulai. Sebastian menghubungkan koneksinya ke Jody untuk mencari keberadaan virus itu disimpan. Di sela menunggu Jody, Sebastian melihat Ronda dan mereka harus mencegahnya menyebarkan virus. Nobby mendapatkan ide di mana dia mempunyai pasukan supporter yang cukup banyak. Lalu dengan cepat dia pun bergegas untuk memprovokasi para supporter untuk memasuki lapangan. So we're scum, are we? Nobby, you ready for a fight? Saat semuanya rusuh, para pemain pun kabur dan para petugas teralihkan ke para supporter itu. Keduanya bergegas mengajar Ronda dan bergelut dengan anak buahnya. Ketika Ronda terdesak sendirian, pasukannya mendadak muncul, lalu mereka menyerang dua bersaudara ini. Sebastian menggunakan water cannon untuk melumpuhkan mereka. Sementara Nobby mendapatkan informasi dari Jody bahwa virus itu telah diletakkan di salah satu kembang api. Petasan itu memiliki sensor ledakan, di mana jika ujungnya berada di ruangan tertutup, maka dia tidak akan meledak. Kembang api akan dinyalakan ketika tim sepak bola mencetak gol di menit terakhir. Jadi Nobby bergegas ke lapangan untuk menembak bola itu sebelum mencapai gawang. I trust you. What a chance! No, it's not. But wait! It's bounced in! Tapi usahanya sia-sia, bola itu dengan sah gol dan kembang api siap ditekan oleh Ronda. Untungnya anak-anak Nobby berhasil mengacaukan Ronda. Dan di saat bersamaan, Cilot yang siap membidik Sebastian mendadak tertimpa kursi roda yang dinaiki oleh Khalid, yang ternyata anak-anak telah menyatukannya dari atas. Cilot terbodoh. Tapi tetap saja, Ronda berhasil menekan tombol kembang api itu. Puluhan kembang api pun mulai meluncur, dan ada dua kembang api yang mengandung virus. Nobby pun datang untuk menancapkan bokongnya ke ujung petasan tersebut, berharap sensornya tidak akan meledak. Sesuai arahan Jody, Nobby pun menutup petasan target dengan bokongnya. Tapi masih ada satu petasan di sampingnya. Tak disangka, Sebastian datang untuk membantu Nobby. Lalu dia menancapkan bokongnya juga ke ujung kembang api itu. Oh my God. Forever. Aksi mereka pun disaksikan live di seluruh TV, sampai akhirnya kembang api membawa mereka ke atas. Alhasil, petasan itu tak meledak, dan mereka pun terhempas kembali ke bawah. Nobby tak sengaja menekan pistol dan peluru itu mengenai Harry Potter yang mengidap HIV. Darah itu berceceran dan tak sengaja masuk ke mulut Presiden AS Donald Trump. Kemudian scene pun beralih, memperlihatkan berita tentang Presiden Trump yang diduga mengidap HIV/AIDS. Ronda ditangkap karena diduga melakukan tindak kejahatan. Khalid juga diawasi karena dicurigai telah membunuh agen ML6 yakni Cilot. Namun dia membantahnya. Sementara agen ML6 buronan yakni Sebastian dan Nobby dinyatakan tewas di TKP karena kembang api itu. Tak hanya itu, di Afrika, pelayan yang sebelumnya digenjot Nobby juga mengajukan gugatan. Beberapa orang Afrika juga menuntut, karena sebelumnya ada dua pria yang masuk ke dalam vagina gajah, dan dua pria itu diidentifikasi sebagai Gallagher dan aktor Vin Diesel. Kesalahan identitas itu tentunya terjadi karena bantuan dari Jody yang berusaha merahasiakan setiap pergerakan Nobby dan Sebastian. Sekarang Jody menjenguk Nobby dan Sebastian yang ternyata masih hidup dan dirawat di rumah sakit. Mereka mengalami luka parah di lubang bokong mereka.
Di sini Jody mengatakan bahwa mereka kini memiliki identitas baru, sekaligus keluarga Nobby juga. Identitas lama mereka telah dinyatakan tewas, dan Jody berterima kasih karena mereka telah menggagalkan misi pemusnahan massal bagaimanapun caranya. Dan di akhir film, semua keluarga pun berkumpul dengan penampilan baru, dan di sini film pun berakhir. Oke guys, begitulah alur dari film Gatsby tahun 2016. Di penutupan film juga dijelaskan bahwa tokoh-tokoh dan cerita yang ditampilkan dibuat sepenuhnya fiksi. Jadi sebenarnya Presiden Donald Trump tak terlibat sama sekali di film ini, dan tentunya dia tak mengidap HIV. Begitupun dengan aktor-aktor yang ditampilkan yang lain. Oke guys, terima kasih telah menonton dan semoga terhibur.